juga teman-teman yang sudah bersedia hadir. Semoga ini bukan kesempatan kita bersua terakhir kali, tapi ini adalah kesempatan kita berkolaborasi untuk pertama kali dan akan dilanjutkan terus-menerus, dan kami terbuka untuk berbagai saran dan kritik yang insya Allah akan membangun ini bersama. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami aturkan terima kasih kepada Bapak Handrian Caswari yang telah memberikan sambutan selaku Ketua dari Balik Lampung. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sesaat lagi kita akan mendengarkan sambutan keynote speaker kita dari Bapak Taufik Basari SH Home LLM. Tapi sebelum itu saya akan bacakan kurikulum vitae dari Bapak Taufik Basari terlebih dahulu. Nama Taufik Basari SH Home LLM, lahir di Jakarta tanggal 17 November tahun 1976. Nomor telepon bagi Bapak Ibu yang ingin mencatat, kami persilakan 0815 86 47 76 16. Email taufikbasari@taufikbasari.com. Jabatan saat ini sebagai anggota DPR RI periode 2019 sampai 2024, Ketua Fraksi Partai Nasdem, Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR RI, anggota Komisi 3 DPR RI, anggota Badan Legislasi DPR RI, anggota Badan Musyawarah DPR RI, Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Hukum dan HAM, Ketua Umum Ikatan Alumni Filsafat Universitas Indonesia, Board of Supervisor Indonesian Scholarship and Research Support Foundation, Dewan Pengawas Yayasan Beasiswa dan Dukungan Penelitian Indonesia. Pendidikan formal, SMA Negeri 8 Jakarta tahun 1992 sampai 1995, melanjutkan pendidikan S1 di Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 1995 sampai tahun 2000, melanjutkan S1 pendidikan Sarjana Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, dan melanjutkan S2 Master Hukum HAM Internasional di Northwestern University School of Law, Chicago, IL, USA, tahun 2004 sampai 2005. Kemudian pendidikan non-formal, Mediation Training Course Wakai, Gakushan University Tokyo September sampai Oktober tahun 2011, Fulbright Instruct Seminar Arizona University, Tempe, USA Februari tahun 2005, International Law Program University of California, Davis and University of California Berkeley, CA, USA tahun 2004. Pengalaman sebagai advokat tahun 2002 sampai 2019, Managing Partner Taufik Basari and Associates Law Office tahun 2007 sampai 2019. Bapak Taufik Basari pernah menjadi dosen luar biasa Departemen Filsafat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Ketua Dewan Pimpinan Pusat DPP Ikatan Advokat Indonesia, IKADIN, Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Humas tahun 2011 sampai 2015. Dewan Pendiri dan Ketua Dewan Pengurus Lembaga Bantuan Hukum LBH Masyarakat tahun 2007 sampai 2013. Wakil Sekjen Dewan Pimpinan Pusat DPP Ikatan Sarjana Hukum Indonesia, peneliti Asian Human Rights Commission, AHRC Hong Kong, Cina tahun 2005 sampai 2009. Direktur Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia tahun 2006 sampai 2007, Advokat Publik dan Kepala Divisi Advokasi Kebijakan Lembaga Bantuan Hukum LBH Jakarta, pendiri Lembaga Bantuan Hukum LBH Masyarakat tahun 2007, Konsultan Program International Center for Traditional Justice ICTJ New York USA tahun 2005, dan merupakan pendiri Filosofi Society Jurusan Filsafat Universitas Indonesia tahun 2004 sampai 2005. Penghargaan dan beasiswa yang pernah diraih oleh Bapak Taufik Basari yaitu Fulbright Grand Award, Scholarship for International Human Rights Law tahun 2004, dan Anugerah Mahasiswa UI Pahlawan Sekitar Kita Bidang Hukum dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Baik, langsung saja kita panggilkan keynote speaker kita hari ini, Bapak Taufik Basari SH LLM. Kami persilakan Bapak.
Baik, terima kasih Mbak Umi Rahmawati selaku moderator. Yang saya hormati Pak Irsan Suharyadi dan teman-teman semua di sini cukup ramai. Ini suara saya terdengar jelas ya? Terdengar jelas, Bapak. Jelas, Pak. Baik, terima kasih. Ini ramai sekali, ada Cindy, ada Wayan, ada Erika, ada Danar, ada Wahyu Kartika, ada Anggi, dan sebagainya. Saya senang sekali bisa berada dalam forum ini dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa mendapatkan satu manfaat bagi kita semuanya. Pertama saya menyambut baik forum ini dan niat yang kita ingin bangun bersama bahwa kita ingin agar generasi muda di Lampung ini bisa semakin maju, bisa memberikan kontribusinya bagi kita semua, bagi masyarakat tentunya, dan juga bagi Provinsi Lampung. Oleh karena itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai satu pengantar dari rangkaian diskusi kita di dalam forum ini. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa jika kita ingin negara ini maju, maka kita memang harus punya harapan terhadap para generasi mudanya. Ya. Generasi mudanya ini harus berhasil memanfaatkan segala peluang-peluang yang ada, sehingga kita bisa mengoptimalkan segala hal yang kita miliki untuk kemajuan kita semua. Untuk kita bisa maju, tentu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Apa itu? Beberapa hal itu samalah seperti kita melakukan analisis SWOT. Ya. Kita harus mengukur kekuatan dan kelemahan kita. Kemudian kita harus memahami apa yang menjadi peluang dan tantangan yang ada di hadapan kita. Jadi dua itu. Yang satu kita mencoba mengukur diri sendiri seperti apa, kita hitung kelemahan kita apa, kekuatan kita apa, kemudian kita pandang ke depan, yang ada di hadapan kita, tantangannya apa, peluangnya apa. Nah, jadi saya ingin mengajak teman-teman semua memulai untuk melakukan itu. Ya. Nah, pertama kalau kita lihat, kalau kita bicara soal generasi muda di Lampung, maka yang kita lihat, kita harus ketahui apa yang menjadi kekuatan dasar kita. Yang pertama yang secara umum yang berlaku juga di seluruh Indonesia, yaitu bonus demografi. Bonus demografi ini adalah berlipatnya jumlah penduduk Indonesia, ya, karena akibat dari kelahiran dan sebagainya, sehingga kita akan punya banyak jumlah penduduk yang ini harus juga kita lihat sebagai satu kekuatan. Walaupun dia bisa juga menjadi satu kelemahan, tapi kita harus melihatnya secara positif dulu sebagai satu kekuatan. Nah, yang kedua adalah soal apa yang menjadi potensi Lampung itu sendiri. Kalau kita lihat, Lampung ini cukup unik ya, karena dia ada di gerbang Pulau Sumatera. Artinya setiap orang yang akan lewat atau masuk ke Sumatera melalui jalan darat, tentu harus melewati Lampung terlebih dahulu. Nah, yang kedua, saat ini pintu masuk untuk ke Sumatera lewat laut, ya, artinya jalan darat dan laut, itu juga sangat terbuka lebar. Ya. Pelabuhannya sekarang sudah semakin maju, ada kapal cepat juga, ada pembangunan jalan tol yang juga sudah kita bisa rasakan manfaatnya. Nah, artinya akan semakin ramai orang-orang yang melintas di Lampung dan tentunya akan berimbas pula pada kemajuan ekonomi di Lampung ini. Jadi dari segi infrastruktur, dari segi lokasi itu juga merupakan kekuatan yang dimiliki oleh Lampung. Dari segi lokasi juga Lampung ini adalah provinsi yang dekat dengan ibu kota. Ketika beberapa waktu yang lalu ada keinginan Pak Presiden untuk memindahkan ibu kota, saya dan beberapa teman-teman tokoh di Lampung juga mendorong agar Lampung bisa dijadikan salah satu pilihan bagi Pak Presiden untuk menjadi ibu kota yang baru. Ya, karena itu kita membentuk forum juga untuk kita advokasi, untuk kita sampaikan kepada Presiden agar mempertimbangkan Lampung sebagai ibu kota. Tapi akhirnya tetap Presiden diputuskan untuk di Kalimantan, sehingga kita tidak berhasil untuk memperjuangkan Lampung sebagai ibu kota. Walaupun kita sudah jelaskan ya, di sini meskipun ada wilayah gempa, tapi wilayah gempanya itu di daerah barat, sementara kita yang tawarkan adalah di daerah timur,
di sekitar Lampung Timur dan sebagainya, dengan berbagai hal yang kemudian kita coba jelaskan. Tapi namanya perjuangan bisa berhasil, bisa pula tidak berhasil. Nah itu dari segi kedudukan ya atau posisi letak geografis. Ada juga dari segi sumber daya alam. Lampung ini sangat subur, pertaniannya maju, dan kita juga tidak hanya di pertanian yang di tempat-tempat datar ya, seperti pertanian padi dan sebagainya, tapi juga kita punya pertanian dan perkebunan yang juga di dataran tinggi ya, seperti kopi dan sebagainya. Nah, jadi kita cukup lengkap karena secara geografis ada wilayah yang datar, ada wilayah yang berbukit dan gunung, yang tidak semua provinsi memiliki kelengkapan ini. Kemudian juga dengan keadaan geografis kita, ternyata kita juga punya potensi terkait dengan pariwisata yang bisa kita kembangkan. Ya, saya sudah melalui Instagram, saya juga melihat ada beberapa kreativitas dan inisiatif dari berbagai kalangan, utamanya adalah kalangan muda, untuk menjadikan tempatnya itu menjadi tempat yang instagramable, ya artinya dibuat menarik sehingga orang datang ke situ untuk kemudian berfoto-foto dan diupload di Instagram. Banyak mulai dari yang pemandangannya sawah di Pringsewu misalnya, kemudian yang pemandangannya laut ya. Di Lampung Selatan misalnya ada pantai yang baru juga yang sudah kayak di Bali gitu ya. Dan banyak tempat, ada yang misalnya di tebing ya, kemudian bisa memandang ke arah laut, dikasih satu hal-hal tertentu yang membuat orang akan datang. Itu sudah ada inisiatif-inisiatif yang datang dari teman-teman kita, utamanya generasi muda, yang memanfaatkan kekuatan ini. Nah, itu adalah kekuatan yang kita miliki. Nah, kemudian apa kelemahan yang harus kita juga perhitungkan? Kelemahan yang kita bisa perhitungkan misalnya adalah soal masih belum meratanya akses pendidikan di Lampung ini. Ya. Kemudian masih belum meratanya akses terhadap teknologi. Ya. Misalnya masih ada, kan karena saya sering keliling Lampung sampai ke pelosok-pelosok, masih ada beberapa titik yang blank spot, yang tidak bisa dijangkau oleh internet. Saya yakin yang hadir di sini semua pasti punya akses internet karena bisa ikutan Zoom. Tapi masih banyak saudara-saudara kita yang dia tidak bisa menikmati fasilitas-fasilitas seperti ini, ikut Zoom, kemudian searching di Google dan sebagainya karena keterbatasan akses internet tersebut. Kemudian kelemahan lainnya adalah soal kita masih belum memiliki satu budaya etos kerja yang tinggi, yang bisa sebenarnya kita create, bisa kita bangun, untuk kita bangun kesadaran ini sehingga kita punya semangat kebersamaan untuk maju dan saling bahu-membahu, tolong-menolong satu sama lain. Yang salah satu yang juga saya ingin kembangkan di Lampung ini adalah filosofi dari kepiting. Kalau pernah dengar ya. Jadi begini ceritanya. Saya cerita sedikit. Jadi kalau ada kepiting yang ditempatkan di 2 kotak. Satu kepiting Jepang katanya, satu lagi kepiting Indonesia. Nah, yang kepiting Indonesia, dia kotaknya dibiarkan terbuka. Sementara yang kepiting Jepang kotaknya ditutup. Kemudian orang bertanya, loh, ini kenapa yang kepiting Indonesia kok kotaknya dibiarkan terbuka, apa nggak takut lari? Terus kata penjualnya bilang begini, oh tenang aja, kalau kepiting Indonesia ketika ada kepiting yang mau naik ke atas, mau keluar dari kotaknya, dia akan tarik ke bawah temennya itu supaya dia nggak keluar dari kotaknya. Jadi nggak akan mungkin ada kepiting yang bisa keluar karena pasti temennya menarik ke bawah. Nah, sementara yang kotak yang isinya kepiting Jepang itu harus ditutup karena kalau ada satu kepiting yang berusaha untuk naik keluar dari kotaknya, maka temannya akan membantu ya untuk mendorong kepiting yang ini bisa keluar dan saling membantu supaya bisa keluar. Jadi seperti itu bayangannya. Kalau kita lihat dalam keadaan dunia kita misalnya, bayangan yang kotak yang pertama tadi, yang
ketika ada yang mau keluar ditarik, ketika ada yang mau keluar artinya adalah itu budaya di mana kita tidak senang ketika ada teman yang maju. Kalau ada teman yang maju kita jegal, ada teman yang maju kita halangi, maunya kita saja yang maju. Nah sementara kalau yang di kotak yang kedua tadi itu justru ketika ada orang yang maju, ya maka kita dorong, kita berikan semangat, kita berikan fasilitas. Semakin dia maju, kalau dia maju dan berhasil, maka dia akan membantu yang lain, termasuk juga membantu kita yang ikut mendorong agar yang bersangkutan maju, untuk akhirnya kita maju bersama. Nah, dalam forum yang seperti inilah saya juga ingin mengajak agar kita punya filosofi seperti kepiting yang saling mendorong itu tadi. Kalau misalnya di sini ada Ardan Aziz, ada Ridwan Syah, ya ada siapa nih, Rani Amrista misalnya. Kita melihat teman kita ini punya peluang untuk maju. Nah, akhirnya teman-teman yang lain misalnya ada Danar, ada Randy Irawan, ada Sinta Asharani, ada Wahyu Kartika. Kemudian bersama-sama kita dorong supaya tadi Ardan, kemudian siapa lagi, Ridwan Syah itu bisa menjadi semakin maju karena bantuan kita semua. Nah, dalam forum inilah saya berharap bahwa semangat itu juga akan kita kembangkan ke depan. Saling membantu, saling mendorong untuk kemajuan orang lain. Senang apabila ada teman punya yang berprestasi, karena yakinlah ketika teman ini berprestasi, kita pun juga akan mendapatkan manfaat. Paling tidak, kalaupun tidak mendapatkan manfaat, setidak-tidaknya mendapatkan pahala karena membantu orang lain. Jadi itu yang harus kita kembangkan, budaya ini yang mudah-mudahan di dalam forum ini bisa kita kembangkan budaya tersebut. Oke, itu adalah kekuatan dan kelemahan. Sekarang apa peluang dan tantangan yang kita miliki sebagai generasi muda, utamanya di Lampung? Kalau peluang yang umum juga yang kita akan hadapi seluruh global, seluruh dunia, yaitu adalah tantangan kemajuan revolusi industri. Saat ini kita sudah masuk dalam revolusi industri 4.0. Kita akan hadapi nanti revolusi industri 5.0. Sebenarnya apa sih kita sering mendengar nih revolusi industri. Jadi begini, revolusi industri adalah satu keadaan di mana ada satu kemajuan peradaban yang cepat dan melesat, ya. Di satu titik dia tadinya berjalan biasa, tiba-tiba anggaplah kita dalam satu mobil, kita gas biasa, tiba-tiba kita tekan gasnya sehingga peng, kita maju dan melompat. Nah, itu adalah proses revolusi yang mengubah semuanya. Revolusi industri untuk pertama kalinya itu terjadi di tahun 1800-an, ya awal, ya, di mana ada kemajuan-kemajuan teknologi, ada penciptaan mesin uap, kemudian membantu pekerjaan-pekerjaan yang dulunya. Jadi dulu itu bayangan kita, kalau yang paling gampang begini, industri sepatu saja. Kalau dulu, kalau kita suka nonton beberapa film-film zaman dulu, orang membuat sepatu itu, dia secara khusus datang spesifik ke tukang sepatu, diukur sendiri, ya, ukuran kakinya, kemudian dibuat dengan tangan oleh si pembuat sepatu. Jadi jadi pembuatan satu produk itu benar-benar personal, buat satu orang, buat lagi satu untuk satu orang. Nah, ketika kemudian muncul mesin uap, mulai bisa dibuat mesin tadi kalau kita bicara soal sepatu misalnya, mesin cetak sepatunya ada, dibuat solnya dan sebagainya, bisa sekali bikin langsung banyak. Nah, apa yang kemudian revolusi apa yang terjadi ketika revolusi industri di tahun 1800-an tersebut? Yaitu berpindahnya yang tadinya pekerjaan itu adalah pekerjaan satu-satu, kemudian menjadi suatu industri yang produksinya adalah produksi massal. Jadi produksi satu-satu nih, keahlian sendiri-sendiri. Misalnya baju sama kayak tadi ya, baju, tukang bikin baju ya, dia bikin baju untuk orang tertentu, bikin baju untuk orang ini, bikin baju untuk orang ini. Tapi kalau sekarang kita sudah bikin massal kan, satu merek dengan berbagai ukuran dan seterusnya. Itu adalah revolusi industri. Berpindah, yang tadinya keahlian itu adalah tergantung dari keahlian satu orang, sekarang keahlian bergantung pada kemampuan kita mengelola mesin untuk kemudian melakukan produksi yang massal.
Nah, revolusi industri tersebut mengubah keadaan dunia. Jadi kemudian muncul ada pengusaha, ada buruh dan sebagainya. Itu revolusi industri yang pertama. Revolusi industri yang kedua itu mulai adanya mekanisasi. Kalau tadi mulai ada mesin masih sederhana, mekanisasi udah semua mulai makin besar lagi. Kemudian muncullah pabrik-pabrik, muncullah mesin-mesin besar dan sebagainya. Itu revolusi industri kedua. Nah, revolusi industri ketiga itu muncul ketika awal-awal saya masih kecil, itu ya. Itu kita masih punya komputer yang sederhana. Jadi komputer, tapi komputer yang sederhana yang masih tabung, monitornya pakai tabung, terus tebal-tebal. Nah, mulai masuk era komputerisasi. Orang sudah mengenal yang namanya komputer, menjadi alat bantu dalam kehidupan pekerjaan kita. Nah, masuklah revolusi industri 4.0 nama yang sekarang kita hadapi, yaitu digitalisasi, internet, dan sebagainya. Nah, ini juga mengubah pola hidup kita. Kalau dulu kita mau janjian sama orang, kita harus datangi orangnya untuk kita kemudian kasih tahu, nanti kita ketemu ya di sini ya, jam segini, hari ini. Itu dulu waktu saya masih kecil masih begitu, karena belum punya handphone. Nah, sekarang tanpa kita bertemu, kita bisa lakukan satu pertemuan dengan saat ini ada partisipan itu dengan 72 orang dalam satu waktu, bisa kita lakukan di rumah, bisa mungkin barangkali di sini ada siapa ya, di sini ada Randy Irawan yang nggak kelihatan mukanya, kemudian ada Bimo, yang barangkali sambil ikut Zoom ini, dia cuma pakai celana pendek dan sebagainya. Jadi artinya apa? Kemudahan-kemudahan yang dihasilkan oleh revolusi industri 4.0 membuat yang tadinya kita punya jarak, yang kita tadi waktu ada yang batuk-batuk, yang sakit bisa dapatkan akses informasi mengenai obat dengan cepat gitu ya, karena tadi ada yang batuk. Nah, jadi ini sangat membantu kehidupan kita. Jadi sekarang dunia tuh dalam genggaman. Ya, kalau dulu kita kalau pengen tahu sesuatu hal, ya kita harus datang ke perpustakaan, cari bukunya, cari topik-topiknya apa. Belum tentu juga ketika kita berhasil temukan bukunya ternyata sesuai dengan topik yang kita inginkan informasinya. Nah, sekarang semua tersedia di sini dalam genggaman kita. Kita bisa lihat di universitasofgoogle.com namanya. Semuanya ada di situ. Bayangkan orang-orang dulu yang sebelum punya internet, yang belum ada smartphone, dia untuk mencari informasi itu sulit. Nah, ini adalah satu peluang yang luar biasa yang dimiliki oleh generasi saat ini. Saya mengalami generasi transisi, ya, di mana dulu belum ada tuh smartphone, internet masih terbatas. Saya mengenal internet itu baru setelah akhir kuliah. Dulu belum tahu tuh, nggak ada tuh. Dulu kalau komputer pun kita masih main Tetris, main apa tuh, Pac-Man tuh, itu aja gamenya. Sekarang gamenya sudah macam-macam. Oke, nah jadi jangan sampai, saya berharap teman-teman yang ikut dalam forum ini, jangan sampai kita jadi gaptek. Selesai sudah, hidup lu selesai. Kalau jadi gaptek anak muda, nggak boleh tuh. Itu benar-benar nggak boleh. Nggak bisa kita hidup kalau kita gaptek. Jadi perkembangan teknologi ini bagi anak muda, cobalah kita harus penasaran terhadap perkembangan teknologi. Harus kita ikuti, harus kita cari tahu nih apa sih perkembangannya seperti apa, supaya itu tadi, siapa yang tertinggal dalam hal dunia teknologi, anak muda yang tertinggal dalam teknologi, dia pasti akan tertinggal untuk berbagai hal. Oleh karena itu jangan sampai generasi muda di Lampung ini ketinggalan dalam teknologi. Oleh karena itulah saya sebagai anggota DPR juga saat ini sedang memperjuangkan agar akses internet di berbagai wilayah di Lampung itu bisa diperluas, ya, sehingga kita bisa merata untuk mendapatkan informasi teknologi, ya, dengan saya dorong ke Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk supaya Lampung pun juga mendapatkan perhatian. Nah, oke. Jadi tantangan terbesar anak-anak muda adalah tantangan perkembangan teknologi. Dan sekali lagi, yang namanya revolusi itu begitu dia sudah cepat, dia akan terakselerasi dengan cepat, semakin cepat lagi dia. Jadi contoh saja deh,
handphone saja, kembali lagi soal handphone. Handphone kita baru beli nih, misalnya kemarin saya misalnya nabung untuk bisa beli iPhone 11. Begitu akhirnya setelah nabung beberapa bulan, lebih dari setahun, berhasil beli iPhone 11, atau muncul iPhone 12. Nah, artinya perkembangan akan terus cepat. Dan inovasi-inovasi dari teknologi digital ini juga semakin cepat. Nah, jangan sampai kemudian bangsa kita ketinggalan, jangan sampai kemudian generasi muda di Lampung ini ketinggalan. Jadi itu peluang yang terbesar, manfaatkanlah teknologi dengan sebaik-baiknya. Tantangannya apa? Tantangannya adalah tantangan bahwa ya itu tadi yang saya bilang, kita masih punya pola pikir yang masih belum melihat teknologi ini sebagai satu kemanfaatan yang akhirnya kita tidak bisa manfaatkan dengan baik. Kemudian juga kemajuan dari pihak-pihak lain, dari teman-teman provinsi lain kah, atau dari anak-anak muda di wilayah sekitar Indonesia, ya secara regional, kemajuan anak-anak muda di Thailand misalnya, di Vietnam industrinya juga semakin maju, dan sebagainya. Malaysia juga, ya, itu ketertinggalan kita terhadap, setidaknya yang wilayah regional itu adalah tantangan yang luar biasa. Ya. Kita bangsa yang besar, tapi kok masih kalah dengan bangsa yang wilayah geografisnya itu lebih kecil dibandingkan kita. Ya. Nah, oleh karena itulah kemampuan kita untuk mengukur kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang. Nah, kalau kita sudah bisa mengukur diri, kita kemudian melihat apa yang ada di hadapan kita, insya Allah mudah-mudahan kita bisa lebih maju. Yang terakhir dari saya adalah, dari semua itu kita harus punya niatan. Kita punya kemauan yang besar untuk mau maju. Kemauan besar inilah yang saya harapkan ada pada semua peserta yang hadir pada hari ini. Ya. Ada Dewi Kamelia, ada Arya Dwi, ada Faiza Nurul Sifa, ada Fadila, ada Abdul Aziz, tadi ada beberapa orang yang belum saya sebut, ya, ada Nadia, ada Dimas, ada Mercy, ada Sulistian Ningrum, ada Feni Pangestu, semuanya yang hadir di dalam forum ini, saya berharap ya kita mulai dari niat kita dulu. Niat saya ingin maju, saya punya kemauan untuk itu, saya akan meningkatkan kemampuan saya harus mau belajar, saya harus mau tadi melihat peluang dan menghadapi tantangan, jangan takut menghadapi tantangan, jadi jangan, aduh ini susah, jangan begitu menghadapi sesuatu, langsung mikirnya susah, tidak. Kita harus berpikir positif, bahwa kita bisa, sama seperti waktu Obama maju untuk pertama kalinya, dia slogannya adalah, yes we can, kita bisa, dan change, perubahan. Jadi kita bisa melakukan sesuatu, dan kita bisa melakukan perubahan, tergantung dari kita. Apakah kita bisa berubah untuk hal yang lebih baik atau tidak, ya tergantung pada diri kita. Oleh karena itulah maka saat ini ada 72 peserta di dalam Zoom ini. Saya harapkan 72 orang yang hadir, 71 dikurangi dengan saya. Jadi 71 orang yang hadir dalam Zoom ini, setelah kegiatan ini kita akan punya semangat yang bersama untuk maju bersama, jangan maju sendirian, ya. Dan kita yakin bahwa kita bisa, karena kita punya niatan dan kemauan yang keras untuk bisa maju, berkembang, dan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Dan jangan lupa bahwa ketika kita maju, kita harus berpikir sebagian yang kita miliki ini adalah milik orang lain. Kalau teman-teman di sini misalnya punya kesempatan untuk bisa sekolah, untuk bisa kuliah, sadarilah bahwa begitu banyaknya orang yang tidak bisa kuliah, tidak bisa sekolah. Kalau teman-teman sekarang bisa ikut Zoom, bisa punya akses internet, sadarilah bahwa begitu banyaknya orang yang juga pengen ikutan seperti ini, tapi tidak bisa karena tidak ada akses internet. Artinya apa? Ketika teman-teman dapat ilmu, dapat pengetahuan, dapat kesempatan untuk maju, maka jangan pernah menjadi orang yang rakus, kemudian menghabiskan apa yang kita dapatkan untuk diri sendiri. Tapi harus pikirkanlah bahwa sebagian milik orang lain. Kita berhutang pada orang-orang yang tidak seberuntung yang kita miliki. Oleh karena itu, begitu kita menjadi orang yang berhasil, selalu pikirkan apa yang bisa saya perbuat untuk orang-orang yang tidak beruntung. Itu juga yang selalu menjadi komitmen hidup dari diri saya, ya.
Kalau misalnya saya diberikan satu kesempatan, saya diberikan satu amanah, maka saya akan berdosa apabila saya tidak melaksanakan amanah itu bagi orang-orang yang tidak boleh. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekali lagi semangat untuk kita semua. Saya kembalikan kepada Umi Rahmawati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Taufik Basari yang telah menyampaikan kita speaker pada hari ini. Semoga menjadi amal jariah untuk Bapak dan menjadi bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Istimbat dari apa yang disampaikan oleh Bapak Taufik Basari, untuk Indonesia maju maka memanfaatkan anak muda. Jangan takut menghadapi tantangan, berpikir positif, kita bisa. Fokus kekuatan, lengkapi kekurangan dengan sinergi. Baik, hadirin semuanya, kita akan foto bersama dengan Bapak Taufik Basari terlebih dahulu. Untuk itu dimohon kepada seluruh peserta untuk dapat menghidupkan kamera